Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, saat ini saya berada di Perguruan Diniyah Putri Parangpanjang. Insya Allah pagi hari ini kita akan wawancara dengan pimpinan Perguruan Diniyah Putri, Ibu Zizi. Banyak saran di antara kawan-kawan untuk mewawancarai tokoh-tokoh di Sumatera Barat, dan pagi hari ini alhamdulillah Ibu Zizi bersedia untuk diwawancarai. Terutama nanti kita fokuskan kepada biografi beliau dan tentang Perguruan Diniyah Putri yang beliau pimpin. Ayo, tidak berlama-lama kita ikuti wawancara dengan Ibu Zizi. Pagi Bu Zizi. Pagi Pak Zul. Gimana kabarnya Bu Zizi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Terus Bu Zizi, ini ada saran dari kawan-kawan untuk mewawancarai Bu Zizi ini, baik dari Parangpanjang maupun dari kawan-kawan penonton yang nonton konten kita. Terus terima kasih kesediaan Bu Zizi. Mungkin hari ini Bu Zizi kita fokus pada biografi Bu Zizi sebagai seorang perempuan memimpin perguruan tinggi yang luar biasa, dan perguruan ini sudah lama. Bahkan kemarin saya dengar dari Ustadz Somad, Grand Sheikh dari Al-Azhar itu pernah mencontoh perguruan tinggi kita ini. Nanti mungkin Ibu Zizi bisa bicarakan itu, tapi untuk tahap pertama ini saya ingin Bu Zizi ceritakan tentang biografi, lahir di mana, lalu pendidikan dasar, menengah, dan perguruan tingginya di mana. Dan kita silahkan Bu Zizi. Oke, terima kasih Pak Zul. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua, teman-teman semua, saya ditodong nih seluruh cerita-cerita ya tentang biografi. Ya, sebetulnya saya di Parangpanjang ini adalah menjalankan amanah saja ya, melanjutkan apa yang sudah ada, walaupun banyak tantangannya. Namun saya menyadari betul bahwa saya hari ini tidak terlepas ya dari bagaimana ayah dan ibu saya, papa dan ibu saya membimbing dan mendidik saya. Jadi saya merasakan itu, dan juga dari nenek saya almarhumah, baik nenek saya dari pihak papa ya, amaknya papa, ya, kemudian nenek saya dari pihak ibu saya, umi saya, juga kakek saya almarhum. Saya lahir tanggal 5 Januari tahun 71. 5 Januari tahun 71. Wah, ini mau ulang tahun ya. Jadi sebentar lagi ini sudah setengah abad ya, sudah siap-siap untuk merekonstruksi diri dan bersiap-siap untuk berjalan ke akhirat saya. Iya. Lahir di Padang. Padang. Di Padang ya. Bapak saya Bapak Fauzan MA ya. Beliau terakhir posisinya adalah guru besar ya di UIN ya. Di UIN Jakarta. Itu UIN Padang, kemudian sempat ke Jakarta, dan terakhir di UIN Jakarta. Oh, UIN Jakarta loh ya. Iya. Beliau seorang profesor di bidang filsafat Islam. Kemudian ibu saya, Dr. Daun Hanum, juga dosen di UIN Padang. Kemudian juga ikut suami lah, terakhir berangkat ke Jakarta, dan terakhir pensiun di Parangpanjang. Jadi ketika saya masa kecil saya juga banyak diasuh sama nenek saya. Nenek saya ibunya bapak. Jadi kalau foto saya itu fotokopinya dari ibunya papa saya. Oh. Namanya Asra Rasul. Bako ya, Bako. Jadi fotokopi. Jadi kalau mau lihat ibu dari Pak Fauzan kan mukanya plek muka saya. Nah, sejak saya kecil itu nenek sering bawa ke Pitala. Di usia 3 tahun itu saya sudah dilatih untuk manatiang ya, manatiang piring ya. Yang itu baru saya sadari setelah saya belajar ke Amerika tentang pendidikan usia dini, saya baru sadar gitu bahwa itu sudah dijalankan di orang Minang pada saat itu. Jadi itu klasifikasi, memperklasifikasi itu menatang pilihan pasangannya, taruh air basuhnya, kemudian beliau juga
jualannya di Pasar Pitalah itu saya dibawa jalan kaki itu ke pasar, berjualan, mendampingi beliau, cara menghadapi pelanggan, melayani orang. Saya belajar banyak di situ. Jualan apa? Beliau jualan katupe, jualan buah juga. Katupe Pitalah. Iya, karena jualan buah juga sebenarnya saya. Di sana saya mengingat ya, ternyata proses-proses yang saya dapatkan itu secara konsep pendidikan usia dini ternyata itu sangat membantu perkembangan. Nah juga sering saya dibawa oleh, kalau saya di Padang itu karena bapak ibu saya kerja, biasanya kami dititip ke tempat kakek saya, Umi saya di Jalan Tamalaka. Nah setiap sore itu kalau sudah habis mandi, terus saya duduk sama kakak saya, nanti Umi akan bercerita tentang sirah Nabi satu persatu. Sehingga dalam pikiran saya itu sangat terimajinasi, seakan-akan real di depan mata saya itu bagaimana perjuangan Rasulullah SAW sampai proses hijrah sampai di Madinah itu terus diceritakan. Jadi saya tamat kanak-kanaknya juga di Padang, walaupun sempat juga sebentar di Padang Panjang, di Padang. Karena waktu itu papa saya di Imam Bojo Padang, gue juga di Bapeda, ya, di kantor gubernur juga ada tugas tambahan dia waktu itu, jadi pindah ke Padang. Kalau SD kita karena rumah Umi gitu, ibu saya itu dekat dari sekolah saya di SD Pertiwi 2, jadi biasanya kalau kita pulang sekolah dijemput dulu, diantar ke rumah Umi, nanti sore udah baru pulang ke rumah kita di Wisma. Jadi proses masa kecil saya sampai saya tamat SD di sana. Di sana saya belajar, jadi termasuk bagaimana berhadapan dengan orang, kemudian melatih empati itu saya terasa betul dari Umi ya. Dan nenek saya yang ibunya papa, mamanya papa itu meninggal tahun 76 ketika saya berusia 5 tahun. Dan di situ saya merasakan satu kegoncangan. Jadi kalau Pak Zul nanti baca buku saya, ya, Aku Datang Wahai Kekasih. Nah disitulah saya pertama mencari tentang Allah. Karena saya sangat dekat dengan nenek saya, kemudian beliau pertama kali jemaah Indonesia yang berangkat haji pakai pesawat terbang pertama kali saat itu dilepas di rumah Wisma Indah. Kemudian ketika kembali, nenek saya tidak datang. Orang menunggu yang sebelum berangkat itu berdoa, tapi ketika menunggu sekarang orang berdoa dan menangis. Lalu saya cari papa gitu. Saya cari papa sedang menangis di kamar. Lalu saya tanya papa kenapa gitu. Terus ibu saya bilang, Inya tidak pulang lagi. Inya kemana? Inya sudah meninggal. Meninggal? Ya, meninggal kemana? Meninggal kembali kepada Allah. Di situ saya pertama kali bertanya, di mana engkau ya Allah? Dan itu pertanyaan terus muncul dalam pencarian itu sejak itu. Dan saya akhirnya setelah ibu saya beritahu itu, saya nangis ya ke kamar dan saya menangis terisak-isak. Disitulah saya tetap ingat bahwa usia 5 tahun itu seorang anak sudah sangat bisa merasakan kehilangan yang luar biasa. Nah itu proses saya. Nah di hari-hari saya sampai saya SD di tempat Tanah Laka, Umi banyaknya menjelang pulang hampir seharian. Termasuk bagaimana cara Umi memperlakukan orang yang datang minta sedekah. Jadi kalau ada yang datang, Assalamualaikum, Fakia gitu ya, minta bareh gitu ya, Umi pasti nyuruh saya dulu ambil nasi, lah makannya dulu. Dia ambil nasi dulu, terus dia makan dulu, minum dulu, setelah itu baru dikasih beras atau dikasih uang. Kalau yang perempuan, Umi carikan ada baju bisa dipakai nggak? Itu Umi yang mengajarkan. Tapi terinternalisasinya dalam diri saya tentang sosok Rasulullah SAW itu dari Umi. Walaupun nah dari motivasi itu kakek saya, kakek saya Pak Asnani Karim itu juga veteran ya, berjuang, lalu juga sempat di Kawal Islam dan sempat di Kementerian Agama juga Sumatera Barat. Dan dari beliau saya mendapatkan kata-kata motivasi yang luar biasa, sehingga itu yang melatih saya keberanian saya, kemudian kemampuan mengambil keputusan, memutuskan sesuatu itu sudah dilatihkan sejak. Nah dalam proses saya ketika saya di SD itu kalau saya berangkat ke sekolah, papa sering bawa mobil, saya di depan, papa ngantar ke sekolah.
suka ada koran dulu, koran Singgalang, koran Haluan. Itu dua itu pagi sudah datang. Lalu karena saya sudah pandai membaca, kemudian Bapak menyuruh saya membaca. Jadi tolong baca headline-nya, kepala-kepalanya saja. Setelah dibaca, itu nggak menarik, itu nggak menarik. Kalau saya bacakan headline yang tertentu, terus baca sampai selesai. Saya bacakan sampai selesai. Nah, setelah membaca sampai selesai, baru Bapak akan bertanya kepada saya tentang pendapat saya. Itu sudah saya alami sejak SD selama 6 tahun. Nah, disitulah akhirnya saya menjadi sangat tertarik dengan yang namanya kondisi ekonomi, kondisi politik, diskusi-diskusi masalah kemasyarakatan, keumatan itu karena sering diajak Bapak tuh seperti itu, dialog seperti itu. Dan disitulah saya juga diajarkan proses untuk pengambilan juga keputusan dan sebuah konsekuensi. Nah, tamat saya dari SD. SD itu saya di kelas 5 dan kelas 5, kelas 6 itu saya atletik Kota Padang. Jadi saya sekolahnya itu masuk ke sekolah itu dalam seminggu hanya 3 kali atau 2 kali. Sprinter. Iya, jadi lari, lompat tinggi, lompat galah itu dulu. Kemudian juga atlet sepatu roda. Sepatu roda juga. Jadi hari Minggu saya di klub sepatu roda di klub genetik. Hari biasanya saya di atletik. Jadi sekolah saya mungkin cuma 3 kali seminggu atau 2 kali seminggu. Tapi alhamdulillah masih bisa mengikuti terus sampai saya tamat SD. Dan waktu di SD itu saya tamat SD, saya ternyata masuk di Pelatnas. Ya nggak boleh sama Bapak, karena saya harus pindah sekolah masuk ke Dinia Putri Pelatnas. Jadi saya nyantri di Dinia Putri ini tahun 83. Tahun 3 masuk. Ya, tahun 3 masuk, kemudian saya tamatnya tahun 87. Ketika itu apa namanya? Jadi waktu itu Dinia Putri ya, Sanawiyah. Jadi saya di Dinia Putri angkatan terakhir yang tingkat Sanawiyah atau SMP-nya itu 4 tahun. 4 tahun ya. Nah, 4 tahun kemudian saya pindah ke SMA 2 Padang. SMA 2 ya? Iya, tamat tahun 90, tapi kemudian tahun 90 itu ini karena berdebat dengan Papa. Saya nggak ngerti Papa itu selalu minta saya untuk ngambil akuntansi. Ngambil akuntansi. Jadi saya nggak mau ngambil. Saya sebenarnya karena waktu saya di Dinia Putri waktu itu di kelas 3 Sanawiyah itu di kelas 3 DMP kita ada pelajaran workshop elektronik, merancang radio, servis TV dan segala macam, sudah punya kemampuan. Sudah diajarkan di. Ya. Jadi saya tahun 86 itu sudah bisa bikin radio. Sudah bisa bikin parabola. Jadi saya bikin parabola itu dari tutup panci. Tutup panci itu saya bisa bikin relay parabola. Jadi walaupun di rumah kita nggak punya alat parabola, kita kemudian tinggal saya buatkan settingannya bisa nangkap parabola sebelah gitu. Jadi nanti tapi kalau dia ganti channel ya ganti channel juga. Sehingga saya punya ketertarikan yang dalam itu di elektronik. Juga karena saya punya hobinya menggambar. Nah, menggambar seni ini ibu saya mengajarkan, tetapi kemampuan saya untuk kursus piano sama gitar itu kakek saya yang maksa saya waktu libur harus kursus musik. Jadi piano juga bisa? Iya, sedikit lah. Jadi musik ya, gambar lukis dari ibu saya, musik juga ibu bantu saya kan, karena kalau libur nggak ada kerjaan, kursus musik, kursus apa yang mengisi. Nah, saya tamat itu pengen ngambilnya elektro, kalau nggak arsitek, karena saya senang juga dengan desain ya. Tapi bapak saya bilang, apa pengen kamu ngambil akuntansi? Saya nggak mau. Tahun 90 itu saya diminta ngambil, saya nggak mau. Ternyata saya nggak lulus SBMPTN dulu kan, nggak lulus SBMPTN. Ya, SBMPTN itu SBMPTN dulu. Teman-teman saya dulu bertemu berlima dari SMA, empatnya masuk SBMPTN, saya nggak masuk. Kemudian kata bapak, ya sudah kamu masuk AKBP. Akuntansi lagi kan, ya saya nyerah akhirnya sudah daripada nganggur masuk AKBP. Nah, 6 bulan AKBP, tahun 91 Januari saya berangkat ke Bandung, bimbel tetap ngototnya pengen ngambil arsitek ITB, kalau nggak desain ITB, kalau nggak elektro. Yang di AKBP istirahat sementara? Iya, langsung cuti. 6 bulan saya bimbel. Nah, anehnya itu di bimbel tempat desain
Alhamdulillah itu kata instruktur, kamu peluangnya besar sekali. Saya yakin dari bimbel kita kamu masuk. Tapi ternyata enggak, malah dapatnya memang di Unpad di akuntansi lagi. Kalau di Unpad aja? Iya, untuk yang kedua? Iya, di akuntansi saya akhirnya ngambil. Awalnya saya ngambil D3 itu akuntansi, dapatnya D3 baru selesaikan S1. Nah, waktu saya pindah dari akuntansi ke market manajemen, saya bilang, Pak saya nggak mau di akuntansi, saya mau market manajemen. Nggak boleh sama bapak saya, nggak boleh, kamu tuh mesti di akuntansi selesai. Ya sudah. Nah baru saya menyadari itu sudah semester ke-5 ke-6 ada mata kuliah sistem informasi akuntansi dan sistem akuntansi. Ternyata itu adalah perancangan sistem keuangan di perusahaan, tapi sekaligus perancangan sistem secara keseluruhan perusahaan atau company gitu. Dan akhirnya bakat desain saya pindah ke sistem informasi tadi, perancangan. Rupanya memang di sana passion saya. Nah, ketika merancang sebuah sistem di satu perusahaan, mau nggak mau kita mesti merancang dari visi misinya, organisasinya, sampai job description-nya, sampai SOP-nya, sampai pelaporan keuangannya, sampai spek orang-orang yang akan menempati posisi itu. Dan mau nggak mau saya akan banyak memperdalam yang di bidang sumber daya manusia, di bidang psikologi, dan akan melihat dari sistem pendidikan. Nah itu menjadi satu rangkaian yang utuh yang ternyata memang saya perlukan. Saya pulang ke Padang Panjang. Saya gak nyangka saya akan pulang ke Padang Panjang karena gak ada dalam settingan saya untuk pulang ke Padang Panjang. Karena ketika sudah masuk di akuntansi, akhirnya punya mimpi menjadi akuntan internasional. Lalu, nah waktu saya tamat kuliah kemudian di tahun 98 waktu itu saya mencoba untuk mengajukan beasiswa. Waktu saya ajukan beasiswa di Amerika. Ya, 97 saya ajukan beasiswa untuk bisa kuliah di Amerika, ambil master, ambil MBA. Saya diterima di 4 universitas. Di Amerika. Nah, iya, dan waktu itu saya dapat juga bantu rekomendasi dari profesor sempat kenalannya Papa. Jadi ada sempat yang berinteraksi, kemudian juga dibantu lainnya. Saya diterima di 4 universitas. Nah, tapi beasiswa itu baru akan keluar di semester kedua. Jadi prosesnya itu 6 bulan gitu, sampai saya bisa dapatkan uangnya setelah semester kedua. Jadi 6 bulan pertama itu harus upayakan sendiri. Tapi kata Bapak ya silakan, kita usahakan uang untuk bisa. Tahu-taunya saya mengambilnya MBA, Business Administration dan Master of Business Administration. Nah cuman ketika dolar dari 1.800 sampai 2000 naik ke 16.800, krisis. Nah, kemudian Bapak saya bilang uang untuk kamu ke sana itu hanya cukup untuk 2 minggu 3 minggu, jadi nggak usah lah, maka batallah semua rencana itu. Tapi tahun 99 di akhir 98 akhirnya Bapak mengatakan kita lagi krisis. Terus si UI sudah buka itu master akuntansi, daftar. Ya di UI akhirnya saya ambil yang di Magister Akuntansi ya, di Maksi namanya, Master Akuntansi dan Sistem Informasi. Sambil kerja, saya kerja di Jakarta, kemudian di sebuah konsultan keuangan Jepang, lalu juga dosen part time di satu perguruan tinggi swasta, ya, dan juga ada lembaga pendidikan swasta juga setingkat diploma. Ini juga nggak sengaja Pak Zul. Jadi teman-teman saya nanya kan, Ji kerja di mana? Saya di bagian keuangan di konsultan Jepang. Wah kamu cocoknya jadi dosen. Enggak, betul. Saya nggak percaya. Teman saya cuma nggak maksa-maksa, teman-teman kuliah. Kemudian ya iseng-iseng saya karena waktunya fleksibel di konsultan itu ada waktu yang fleksibel, saya part time di dosen. Ternyata memang menyenangkan di dosen. Nah akhirnya sambil saya part time, sambil saya kerja part time dosen, saya kerja kuliah ngambil 2 prodi, satunya sistem informasi, satunya auditing. Jadi kalau sistem informasi itu merancang sebuah sistem, kalau audit adalah memeriksa hasil dari sebuah sistem. Nah waktu itu saya memang sedang tergila-gila pengen jadi
auditor internasional. Saya pengen masuk dulu tuh di perusahaan-perusahaan di lembaga keuangan tingkat dunia. Maka saya mesti punya titel yang namanya CISA, Certified Information System Auditor. Nah, itu kalau saya sudah dapat CISA itu saya bisa masuk, bahkan mungkin bisa jadi FBI lagi di bangunannya. Nah, jadi semua transaksi di komputerisasi itu sudah akan bisa terdetek oleh seorang pakar yang namanya CISA. Dan CISA itu peluangnya sangat luas sekali sedunia kan. Nah, saya sedang persiapan CISA kuliah, itu mimpinya. Sambil ada tawaran juga saya masuk di perusahaan minyak karena waktu itu saya membuat dua sistem S2 jurusan kuliah sambil dua jurusan S2-nya. Wah, luar biasa juga itu buat kasus papernya, tugasnya luar biasa gitu ya, sambil kerja juga dan banyak juga tugas keluar kota gitu ya. Alhamdulillah selesai. Nah, tapi ketika selesai itu tiba-tiba saya diminta pulang kepada kita ngurus diri yang putri karena kebetulan waktu itu Umi sudah meninggal, kemudian juga tante saya juga memimpin di situ dan kita perlu bantu DA, bantu menata yang mengelola sudah pada sepuh-sepuh udah bahkan nggak ada. Akhirnya saya pulang ke Padang Panjang tahun 2003. 2003 saya pulang. Nah, dengan pengalaman-pengalaman yang ada tadi. Nah, jadi itulah yang saya bawa konsep-konsepnya pulang ke Padang Panjang untuk menata dunia putri yang namanya konsep yang dibuat waktu itu namanya program re-engineering. Apa itu re-engineering itu? Itu kan kalau suatu benda itu mereknya tetap sama tapi sudah beda isinya. Jadi ibaratnya kalau ini kan ini casing ya, ini casingnya tetap katakan Samsung, tapi fiturnya semuanya sudah beda. Jadi bagaimana caranya waktu tahun 2003 saat adiknya berusia 80 tahun, jadi baju wasiba yang sudah 80 tahun dibuka benangnya pelan-pelan dan dibuat model baru dengan kayu itu juga. Nah, itu yang kita buat programnya dari 2003 ke 2013. Sekarang 2013 ke 2023. Jadi kita buat fase-fasenya pengembangan ini. Tapi dalam proses saya pulang gitu ya, ada yang menarik karena waktu saya mau pulang ke sini saya sebetulnya sudah dapat tawaran pindah ke sebuah perusahaan minyak asing. Yang tadi dicita-citakan Bu ya? Iya, jadi saya dapat sudah bisa pulang, sudah sempat on the job training di sana, sudah dapat fasilitas segala macam waktu itu. Waktu itu saya kan sempat punya kendaraan, bahkan itu mobil sudah saya jual. Jadi mobil saya terus makanya saya kasih ke Pak nih bang dari itu. Apa saya bilang, loh kenapa dijual mobilnya? Ya Pak, ini nggak apa-apa kan bentar lagi mau pindah kerjaan nanti mau ganti mobil baru sih. Karena ya lumayan kan kalau penghasilan di perusahaan asing dengan standar gaji yang lumayan itu bisa. Tahunya disuruh pulang ke Padang. Yang menyuruh pulang? Ibu saya awalnya itu. Jadi waktu itu ibu saya bilang karena Umi sudah nggak ada, di yayasan itu kosong struktur pendiri yayasan. Waktu itu dunia putri lagi stagnan, lalu ada rapat yayasan, semua keluarga besar ngumpul, semua paman-paman dan saudara-saudaranya Umi dan juga masih ada waktu itu kumpul. Saya diminta pulang, tolonglah pikiran sekolah ini awak. Nah waktu itu saya juga masih aktif di sebuah lembaga pendidikan di Jakarta. Jadi pikiran sekolah orang, sekolah awak terus. Nah saya pulang akhirnya terpanggillah hati saya bahwa memang saya harus pulang. Nah itulah yang kita tata. Nah waktu saya pulang itu yang saya lakukan pertama adalah saya membaca kembali buku 55 tahun dunia putri dan ada buku yang memuat 15 tahun dunia putri. Saya baca pelan-pelan apa yang menjadi pemikiran dari Bunda Rahma, apa yang dilakukan oleh Bunda Rahma, lalu apa yang beliau impikan ke depan, apa yang beliau cita-citakan tentang kaumnya dan bangsanya. Itu saya baca. Apa posisi dunia putri pada saat itu. Nah, ketika saya baca itu, berarti yang harus saya lakukan adalah saat saya pulang itu adalah satu, melanjutkan sejarah. Melanjutkan sejarah berarti mengulangi sejarah, tapi juga menciptakan sejarah baru.
Nah itu yang mesti saya lakukan dengan segala pengetahuan yang saya punya, yang pengalaman yang ada, dengan segala keterbatasan, dan sekarang kita olah dengan keterbatasan. Tapi yang menarik itu adalah waktu ibu saya menyuruh saya pulang panjang, saya katakan, Bu, saya ngapain pulang panjang? Saya ini udah mau masuk perusahaan besar dunia loh. Ini perusahaan 4 besar dunia, cabangnya ada di 100 negara. Nah, waktu saya on-the-job training aja itu pembicaraan teman-teman sudah yang baru pulang meeting dari Hong Kong, yang baru meeting dari Amerika, yang dari Australia, itu pada ngobrol ya pengalaman terus nanti tugas terus mana. Jadi yang terbayang saat oleh saya adalah, wah enak nih, pasti juga bentar lagi saya akan juga keliling dunia kan ceritanya. Tapi kan nggak jadi. Kalau kata ibu saya, sudah kamu tuh urus saja dunia putri itu baik-baik. Nah, juga keliling dunia. Iya. Itu kata ibu saya. Dan itu kenyataan. Dan ternyata betul kata ibu saya, dan nggak terasa dan tidak saya sadari, saya sudah mengunjungi ya 30 negara. 30 negara. Iya, alhamdulillah baik. Asia Tenggara sudah semua. Asia Tenggara ada yang belum. Jadi 30 negara itu ada yang karena saya datang sendiri untuk kunjungan, Ada yang diundang. ada yang saya diundang. Ada yang kita mau kerjasama, ya macam-macam. Ke Eropa, Amerika, Australia. ujung-ujung jadi dari selatan ke utara. Alhamdulillah. Sudah lihat semua dan alhamdulillah Allah berjalan. 30 negara. Iya, dan dari situlah akhirnya mengerucut sebuah kurikulum dunia putri yang kita namakan kurikulum Kuba, singkatan dari Quran, Sunnah, Qalbu, dan Attitude. Jadi di banyak negara, hampir di setiap kunjungan saya mengupayakan selalu bisa mengunjungi dari TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, kemudian melihat bagaimana negara-negara maju menyiapkan generasi mereka, bagaimana negara-negara Islam berjuang membangun negaranya dan menyiapkan generasinya, itu kita lihat perbandingannya luar biasa. Ya, kemudian mengunjungi pusat-pusat sains, teknologi, pabrik-pabrik, itu saya kunjungi pusat-pusat bisnis. Jadi kayak misalnya ke Cina, saya ke kota Xi'an, dari Xi'an saya masuk ke pusat industri Cina itu dan melihat bagaimana Cina memiliki penguasaan teknologi dan bisnis ya, 1.008 perusahaan terbaik dunia itu buka pabrik di situ. Jadi kita lihat bagaimana mereka menguasai untuk perancangan obat-obatan, teknologi, mobil, pesawat terbang, pesawat antariksa, komponen-komponen luar angkasa, kemudian mesin jahit, semuanya itu, sampai jarum suntik, sampai jarum pentul, sampai plastik itu semua di sana. Nah, saya lihat di situ seperti apa mereka menata. Dan kemudian waktu kayak di Amerika ya, saya kunjungan ke pabrik Boeing gitu ya. Kalau di Eropa ke pabrik Airbus, ya. Di Prancis ke pabrik Airbus yang di Jerman gitu, bisa kunjungi sampai ke sekolah-sekolah terbaik, termasuk sampai ke Finlandia. Nah, disitulah kita meramu sampai akhirnya muncul kurikulum dunia putri yang sekarang kita siapkan, Kuba. Jadi, dan saya terus belajar. Jadi karena dari sana saya menyadari sekali kekurangan, maka saya harus belajar. Maka saya belajar macam-macam, ya, bisa online, tutorial, ikut seminar, ikut kursus tentang pendidikan dan bagaimana mengasuh anak-anak. Itu kira-kira Lah wawancara kita yang pertama bersama Ibu Zizi. Banyak yang bisa kita peroleh dari cerita Ibu Zizi tadi. Yang pertama tentang bagaimana orang tua mendidik anaknya. Terus yang kedua semangat beliau, semangat belajar dan mencari pengalaman, dan sehingga dengan semangat beliau itu mengantarkan beliau bisa berkeliling dunia ke 30 negara, luar biasa. Dan beliau ini kalau kita nilai bukan hanya tokoh barang panjang lagi, tapi sudah tokoh wanita nasional kita. Barangkali itu untuk teman pertama saudaraku. Terakhir jangan lupa subscribe Uzhar Channel dan juga Dinia Channel ya. Dinia Channel lebih memimpin daripada Uzhar Channel. Demikian saja, kita lanjutkan dengan wawancara kedua masalah Dinia.